Fitri Anduriderusa Fitri, NIT 230826004, Prodi D3 Manajemen Transportasi, kelas Alfa. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan kebijakan Bea Cukai Indonesia dengan Singapura. Apa itu Bea Cukai? Di Indonesia, Bea Cukai adalah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan, dan melindungi masyarakat dari penyelundupan barang perdagangan ilegal, memfasilitasi perdagangan dan industri, serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Sedangkan Bea Cukai dalam Singapura adalah suatu organisasi pemungut pajak tertua di Singapura modern yang bertujuan untuk menambah kas negara guna membantu mendanai program-program nasional. Kemudian, adapun perbandingan struktur tarif di Bea Cukai itu sendiri. Di Indonesia, Bea Cukai mengatur tarif yang cukup kompleks dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan kategorinya. Tarif Bea Cukai di Indonesia biasanya lebih tinggi untuk barang-barang tertentu seperti produk-produk yang mewah, kendaraan, serta barang yang dianggap memiliki dampak terhadap industri dalam negeri. Indonesia juga mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang-barang impor dan pajak penghasilan atau PPH atas barang-barang tertentu. Kemudian di Singapura dikenal dengan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan tarif cukai yang lebih rendah atau bahkan 0% untuk banyak barang. Tarif bea masuk untuk banyak barang di Singapura adalah 0% ini salah satu kebijakan utama dari membuat Singapura menjadi pusat perdagangan internasional. Singapura juga memiliki sistem GST atau yang disebut Good and Service Tax sebesar 9% yang dikenakan pada barang impor dengan keringanan GST hingga 500 US dollar untuk mereka yang tinggal di luar negeri lebih dari 48 jam dan 100 US dollar untuk mereka yang tinggal kurang dari 48 jam. Tetapi secara keseluruhan tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Kemudian penjelasan perbandingan kebijakan Bea Cukai Indonesia dan Singapura. Perbandingan kebijakan barang bawaan penumpang yang masuk ke Indonesia versus Singapura. Barang bawaan antara Indonesia dan Singapura meliputi yang pertama ada jika batas maksimum alkohol di Indonesia hanya 1 liter saja, maka di Singapura bisa mencapai hingga 1 sampai 10 liter. Dan jika lebih ketentuan akan dikenakan bea cukai. Kemudian yang kedua, jika di Indonesia rokok hanya bisa mencapai 200 batang, cerutu 25 batang, tembakau iris 100 gram, dan di Singapura itu sendiri hanya bisa 400 gram tembakau yang dapat dibawa, bahkan 1 batang rokok saja harus dilaporkan. Kemudian yang ketiga, jika batasan bawaan untuk telepon seluler di Indonesia hanya 2, di Singapura itu tidak ada batasannya. Kemudian di Indonesia membawa cairan vape itu batasnya cuma 100 ml per orang. Sedangkan di Singapura tidak diperbolehkan dan bisa didenda sebesar 2.000 US dollar. Untuk barang bawaan seperti pakaian, di Indonesia hanya boleh membawa 5 buah baju per penumpang, sedangkan di Singapura itu dibebaskan atau tidak ada batasan sama sekali. Ekspor Indonesia dan Singapura. Indonesia mengekspor minyak dan gas, ekspor non-migas atau agrikultur, pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, dan industri seperti makanan, minuman, logam dasar dan barang galian, kemudian mining, tambang batu bara, biji logam, kemudian ada komoditas utama ekspor seperti minyak sawit, mesin dan peralatan, udang, kopi, kakao, dan rempah-rempah, dan yang terakhir ada tembakau. Kemudian di Singapura banyak sekali mengekspor mesin dan peralatan listrik, minyak bumi, barang manufaktur, bahan kos minyak, produk kimia, peralatan optik, plastik, minyak dan produk farmasi, mutiara dan batu permata, pesawat, wahana antariksa, dan suku cadang lainnya. Perbandingan ekspor Indonesia dan Singapura. Di Indonesia, sektor ekspor didominasi oleh migas dan non-migas. Ekspor migas mencakup produk minyak dan gas, dan sedangkan ekspor non-migas meliputi pertanian, perikanan, peternakan, serta barang-barang industri. Komoditas utama dalam ekspor non-migas terdiri dari minyak sawit, udang, kopi, kakao, dan rempah-rempah lainnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan nilai ekspor non-migas untuk mendiversifikasi perekonomian dan mengurangi ketergantungan pada migas, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil lagi dan berkelanjutan. Sedangkan di Singapura, sektor ekspor didominasi oleh mesin dan peralatan, diikuti oleh minyak bumi, barang manufaktur, bahan kers minyak, dan produk kimia lainnya. Negara ini menjadi pusat perdagangan yang penting dengan berbagai komoditas yang mencerminkan kekuatan industri dan teknologi secara tinggi serta kebutuhan energi yang global. Kemudian, perbandingan impor Indonesia dan Singapura, Indonesia mengimpor bahan pangan seperti beras, gandum, gula yang merupakan komoditas dasarnya bagi kehidupan sehari-hari, seperti produk fashion dan kendaraan bermotor dari sektor otomotif. Selain itu, produk elektronik dan mesin juga diimpor untuk mendukung industri dalam negeri. Sementara bahan kimia, organik, dan barang dari besi dan baja penting untuk sektor pertanian dan konstruksi. Singapura mengimpor mesin dan peralatan elektronik yang mendukung industri dan teknologi. Serta minyak mentah sebagai sumber energi utama, negara ini juga tergantung pada impor barang manufakturnya, produk kimia, dan produk bahan makanan yang seperti daging, buah, sayuran, dan telur. Seperti hal lainnya ada makanan laut, kemudian produk farmasi dan emas juga menjadi bagian signifikan dari impor Singapura, mencerminkan kebutuhan kesehatan dan investasi. Keseluruhan barang impor ini mencerminkan keragaman ekonomi masing-masing negara, di mana Indonesia lebih fokus terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya dan industri lokal, sedangkan Singapura mengedepankan teknologi dan energi sebagai pilar utama ekonominya. Baik, selanjutnya proses bea cukai Indonesia dan Singapura. Proses impor dan ekspor di Indonesia dianggap lebih rumit, lebih ketat, dan lebih lama dibandingkan dengan negara Singapura. Meskipun di Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk mempermudah proses impor dan ekspor, birokrasi dan regulasi kompleks prosedur di Indonesia masih menjadi tantangan sampai saat ini. Di Indonesia memakai sistem yang bernama INSW atau yang disebut Indonesia National Single Window, gunanya untuk mempermudah proses administrasi dan perizinan ekspor dan impor. Namun implementasinya dan efektivitasnya masih sering mendapatkan kritik. Sedangkan di Singapura memiliki sistem yang sangat efisien dalam hal administrasi dan proses bea cukainya, yang mendukung kemudahan berbisnis dan menjadikannya salah satu negara yang menjadi peringkat tertinggi. Pemeriksaan barang di Singapura juga lebih efisien dan terorganisir dengan baik. Di Singapura memakai sistem TradeNet, gunanya memproses perizinan dan deklarasi bea cukai secara elektronik yang mempercepat dan mempermudah prosedurnya. PPN di Indonesia dan Singapura. Tarif dasar PPN di Indonesia sendiri saat ini berada di 11%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan atau UU HPP. Seperti diketahui, tarif PPN mengalami kenaikan dari sebelumnya 10% menjadi 11% mulai April 2022 dan akan naik lagi pada 12% di tahun 2025. Besaran PPN bertambah menjadi 8% di Singapura pada 2023 dan 9% pada tahun 2024. Singapura memutuskan kenaikan PPN dalam 2 tahun berturut-turut untuk mendukung pengeluaran atas perawatan kesehatan dan warga lanjut usia. Sementara pengeluaran sosial lainnya juga meningkat. Kemudian, adapun kesimpulan kebijakan bea cukai Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang signifikan dalam kebijakan bea cukainya sendiri. Kemudian Indonesia memiliki tarif bea cukai yang cukup kompleks dan lebih tinggi, serta proses yang rumit dan kurang efisien. Sementara Singapura menerapkan tarif yang lebih rendah atau bahkan bisa 0% dengan sistem yang lebih efisien. Batasan barang bawaan penumpang di Indonesia juga lebih ketat dibandingkan Singapura.
Singapura. Dalam hal ekspor dan impor, Indonesia lebih fokus pada migas dan komoditas pertanian, sedangkan Singapura mengutamakan mesin dan manufaktur. Meskipun Indonesia telah melakukan reformasi, tantangan dan birokrasi dan regulasi ini masih ada sampai sekarang. Sedangkan di Singapura memiliki sistem yang mendukung kemudahan berbisnis. Ini menunjukkan perlunya Indonesia terus untuk memperbaiki kebijakannya dalam proses bea cukai agar lebih kompetitif di pasar global. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.